Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah. Di sini Ibu mengajar sebagai guru sejarah. Yang hari ini kita akan membahas tentang kehidupan zaman praaksara. Ada yang tahu apa itu zaman praaksara? Jadi zaman praaksara itu zaman yang disebut di mana zaman sebelum mengenal tulisan. Di zaman ini tuh hanya ada yang namanya manusia purba. Ada yang tahu apa itu manusia purba? Jadi manusia purba itu manusia yang diprediksi hidup sekitar 500 tahun yang lalu. Dan ada yang tahu siapa aja nama-nama manusia purba? Jadi manusia purba itu ada yang namanya Meganthropus paleojapanicus, ada Pithecanthropus erectus, dan ada juga Homo sapiens. Nah, di dalam masa praaksara ini, praaksara itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa aja masa praaksara tersebut? Nah, masa praaksara itu dibagi menjadi 3. Pertama, zaman dimana mengumpulkan, berburu, dan mengumpulkan makanan. Apa itu zaman berburu dan mengumpul makanan? Nah, zaman berburu mengumpulkan makanan itu dimana zaman mereka itu berburu dengan alat seadanya yang mereka buat. Apa aja alat yang mereka buat? Alatnya yaitu ada kapak perimbas, kapak genggam, dan juga alat serpi. Nah, apa saja fungsi alat-alat tersebut? Yang pertama, kapak perimbas itu fungsinya untuk memotong tulang atau memotong kayu. Nah, fungsi kapak genggam tersebut untuk menggali umbi-umbian atau memotong daging-daging hewan. Dan alat serpi tersebut mereka gunakan sebagai pisau. Kan tadi sudah berburu mengambil makanan. Nah, cara memasaknya bagaimana? Mereka memasak daging-daging atau umbi-umbian tersebut dengan cara memasaknya di atas api. Terus, kan di zaman itu belum ada yang namanya korek. Bagaimana cara mereka menghidupkan api? Yaitu dengan cara mereka itu mengambil batu-batu kering, terus menggosok-gosok batu kering tersebut hingga mengeluarkan percikan. Nah, percikan tersebutlah yang bisa menghasilkan api, dan mereka tumpuklah di dalam dedaunan yang kering atau yang bisa disebut daun-daunan kering yang bisa menghidupkan api tersebut. Nah, selanjutnya apalagi selain berburu dan mengumpul makanan, yaitu ada yang namanya masa bercocok tanam. Apa itu masa bercocok tanam? Nah, masa bercocok tanam tersebut yaitu mereka udah mengenal atau memulai kehidupan menjadi lebih baru, yang mana mereka sudah mengenal yang namanya membuat ladang, dan mereka pun sudah hidup menetap dan tidak berpindah-pindah lagi. Seperti yang kita tahu, alat-alat untuk bercocok tanam mereka itu kan selain dari batu yang dihaluskan, itu ada panah. Panah itu untuk apa? Panah untuk berburu. Nah, barang panah atau pecahan tanah liat yang dibuat untuk gerabah. Terus ada lagi beliung persegi yang mana untuk mencangkul atau menebang kayu. Ada yang terakhir itu namanya kapak lonjong, yaitu untuk mengolah tanah. Sekian ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut, yaitu yang dimana melanjuti tentang masa praaksara tersebut, yaitu yang terakhir ada masa perundagian. Nah, masa perundagian ini itu masa manusia purba tersebut udah mengenal yang namanya teknologi sederhana dan pembagian kerja. Udah paham yang namanya kerja nih, udah paham teknologi nih, tapi belum kenal sosmed. Di kehidupan pada masa perundagian ini, manusia purba sudah menemukan biji-biji logam dan mengenal pengolahan logam, sehingga mereka berbagai peralatan mulai dibuat dari logam. Udah bisa membuat logam nih, terus juga udah bisa membuat perunggu. Nah, pertukangan atau pergerakan
pengecoran logam seperti perunggu, tembaga, dan besi untuk membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga yang diperlukan dalam sehari-hari. Nah, mereka membuat logam dan perunggu ini tuh untuk dibuatkan jadi bahan atau barang yang digunakan di rumahnya, misalkan untuk mereka makan gitu. Nah, mereka membuat perunggu ini sebagai piring gitu. Nah, meski dalam alat-alat logam, tetapi manusia purba pada masa itu masih menggunakan alat-alat terbuat dari batu. Dan mereka pun membuat batu tersebut menjadi sebagai alat tempat mereka bergantung atau makan makanan mereka itu tetap dijadikan dari batu tempat makan mereka. Jadi belum ada perubahan. Mereka baru mengenal teknologi saja gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari kehidupan manusia purba tersebut? Jadi baiklah, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini, ada yang tahu? Jika nggak ada yang tahu, mari kita simpulkan sama-sama ya. Yaitu zaman praaksara itu manusia belum mengenal adanya tulisan, dan pada zaman itu manusia masih tempat tinggalnya pun belum menetap atau dijadikan sebagai bisa disebut berpindah-pindah atau nomaden, dan mereka menjadikan gua sebagai tempat tinggal di pinggir sungai dan juga di pinggir sungai untuk sementara gitu. Menjelang mereka kembali ke gua. Terus untuk memenuhi kehidupan mereka pun memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber kehidupan. Karena jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mari kita tutup saja materi kita hari ini. Kita akan melanjutnya minggu depan. Oke? Saya Ibu akhiri.